Shalom, sahabat Bakti Channel. Bersama saya, Pendeta Resta Karo-Karo, kembali menemani Anda dalam ringkasan Sekolah Sabat, Musuh di Dalam. Hari ini, kita akan belajar sebuah pelajaran rohani yang dalam dari Yosua pasal 7 dan 8. Tentang musuh dalam, tentang dosa yang tersembunyi, dan tentang bagaimana Tuhan dapat mengubah kegagalan menjadi kemenangan. Sahabat Bakti Channel yang diberkati Tuhan, ayat hafalan kita sepanjang satu minggu ini dikutip dari kitab Yeremia 17 ayat 10. Saya akan bacakan dalam terjemahan baru. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Dari pelajaran kita satu minggu ini, kita akan bagi menjadi 3 poin penting, agar kita lebih mudah mengingatnya, lebih mudah memahaminya, dan mudah mendiskusikannya. Poin pertama, dosa tersembunyi menghancurkan kemenangan. Ini mencakup pelajaran Sabat petang dan juga hari Minggu, yang kita kutip dari kitab Yosua 7 ayat 1-13, di mana bangsa Israel baru saja menang di Jericho. Namun ketika menyerang Ai, kota kecil itu, mereka kalah. Dan mereka sangat malu. Ada 2 alasan besar mengapa mereka kalah. Yang pertama, karena dosa Akan. Ia mengambil barang yang dilarang oleh Tuhan. Yang kedua, kesombongan bangsa Israel, percaya kekuatan sendiri, tidak bertanya pada Tuhan. Kepercayaan mereka melebihi. Dan pelajaran rohani yang bisa kita kutip bahwa kadang kekalahan rohani kita bukan karena musuh di luar, tapi musuh di dalam hati kita. Dosa tersembunyi menghentikan kuasa Tuhan bekerja. Kesombongan rohani membuat kita tidak lagi bergantung pada Tuhan. Hal inilah yang dilakukan oleh bangsa itu. Itulah yang terjadi. Bukan tembok Jericho yang paling berbahaya, tapi dosa yang disembunyikan di dalam kemah Tuhan. Tanyakan hari ini pada diri kita masing-masing, dan kita boleh menjawabnya dalam hati kita masing-masing. Apakah dosa yang saya sembunyikan? Adakah kesombongan rohani yang menghalangi Tuhan bekerja untuk saya? Dan Tuhan tidak bisa memberkati apa yang kita sembunyikan. Untuk itu, mari kita tetap berseru kepada Tuhan, mengakui kesalahan kita. Poin yang kedua, Allah mengungkap, menguji, dan mengundang pertobatan. Mencakup pelajaran hari Senin dan hari Selasa. Dikutip dari Yosua 7 ayat 16-21. Allah tidak langsung menghukum Akan. Dia memberi proses waktu dan kesempatan untuk bertobat. Proses pengungkapan Akan bukan hanya untuk menghukum, tapi juga menunjukkan keadilan Tuhan. Jadi, bukan Tuhan lalai terhadap itu, bukan. Tapi Tuhan memiliki rencana lain agar Akan dapat bertobat. Dia memberi kesempatan mengakui kesalahan, membebaskan yang tidak bersalah dari tuduhan. Yosua bahkan memanggil Akan dengan lembut dengan kata anakku. Kata anakku adalah merupakan kalimat panggilan yang sangat dekat antara seorang ayah dengan anaknya. Ini mengingatkan kita bahwa penghakiman Allah selalu datang dengan kasih dan dengan undangan untuk bertobat. Namun, Akan memilih diam sampai ketahuan. Pengakuannya bukan dari pertobatan, tapi dari ketakutan. Tapi karena ketahuan. Pelajaran untuk kita, Tuhan melihat yang tersembunyi, sebagaimana dikatakan dalam kitab Mazmur 139. Lebih baik mengakui daripada menunggu terbongkar. Pertobatan sesungguhnya adalah menyerah, bukan sekedar mengaku. Dosa yang disimpan akan menghukum kita. Dosa yang diakui Tuhan akan diampuni. Mana kita pilih? Apakah kita tetap bertahan dalam dosa atau mengakuinya kepada Tuhan dari hati kita paling dalam? Mari kita jawab dalam hati kita. Kita masuk poin yang ketiga, kegagalan bukan akhir, Tuhan bisa pulihkan. Mencakup pelajaran hari Rabu dan Kamis, dikutip Yosua 8 ayat 1-29. Setelah disiplin Allah terhadap Akan, apa yang terjadi? Tuhan berkata kepada Yosua. Dalam Yosua 8 ayat 1 saya baca dalam terjemahan baru. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Bawalah seluruh tentara dan bersiaplah. Majulah ke Ai. Ketahuilah,
Aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, kotanya, dan negerinya. Saudaraku, Israel kembali menyerang Ai dan menang. Tuhan mengubah lembah Akor, yaitu lembah kesulitan itu, menjadi pintu harapan. Sebagaimana dicatat dalam kitab Hosea 2 ayat 15. Saya berharap kita membuka kitab kita, membacanya, Hosea 2 ayat 15. Saudara, pelajaran bagi kita, Tuhan tidak meninggalkan kita karena kegagalan. Ketika kita bertobat dan taat, Tuhan akan pulihkan. Kemenangan selalu datang dari Tuhan, bukan dari kekuatan kita, bukan dari strategi kita, tapi dari pertolongan Tuhan. Kegagalan bukan akhir. Jika kita kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar dan solusi. Aplikasi untuk kita hari ini, seperti Israel di tepi tanah perjanjian, kita juga di tepi kerajaan Sumawi. Ujian kita sama. Apakah kita setia? Apakah kita menyerah kepada Yesus? Apakah kita menjaga hati dari dosa yang tersembunyi ini? Kesaksian kita kepada dunia dimulai dari kesucian hati dan ketaatan. Pastikan kita adalah umat-umat Tuhan yang hidup di zaman sekarang ini akan selalu mengaku dosa-dosa kita, dan kita pergi untuk bersaksi bahwa Dia adalah Allah pencipta kita. Mari kita berdoa. Tuhan, selidiki hati kami, bersihkan setiap dosa tersembunyi, jadikan kegagalan kami pintu pengharapan. Kuatkan kami agar setia sampai Engkau datang kembali. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Bakti Channel, jika video ini memberkati Anda, jangan lupa like, share, dan bagikan ke sahabat-sahabat kita. Dan tulis di komentar, Tuhan selidiki hatiku. Sampai jumpa dalam pelajaran berikutnya. Saya Pendeta Resta Karo-Karo pamit undur diri. Akhir kata, saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.